Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, hari ini kita belajar tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 3 dan 4 ya nak. Nah anak-anak buka LKS-nya ya nak, halaman 113, subtema 4, pembelajaran 3, bahasa Indonesia, KD 3.1, ayo berlatih mandiri. Coba anak-anak dilihat gambarnya. Nah itu ada percakapan, itu sedang berkegiatan kerja bakti, betul sekali. Nah, Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik Bu. Nah setelah itu, ini kuenya Pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya Pak. Gitu. Setelah itu, Siti memberikan minum ya ke Bapak. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Nah setelah itu, Siti menawarkan kembali kuenya, silahkan Pak. Setelah itu bapaknya bilang, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah setelah itu anak-anak coba dilihat di LKS halaman 113. Lihat di bagian ayo berlatih mandiri. Nah di situ ada soal. Yuk kita kerjakan bersama yuk, bersama Ibu April. Soal yang pertama, apa perintah Ibu kepada Siti? Jawabannya apa nak? Ya betul sekali, membawakan kue untuk bapak-bapak. Soal yang kedua, apa yang ditawarkan Siti kepada seorang warga? Pintar, air minum. Soal yang ketiga, mengapa warga tersebut menolak kue yang ditawarkan Siti? Iya betul, karena masih kenyang. Terus soal yang keempat, tulislah kalimat penolakan yang ada pada percakapan di samping. Jawabannya apa nak? Iya, tidak, terima kasih nak. Itu ya. Setelah itu soal yang terakhir, tulislah kalimat persetujuan pada percakapan tersebut. Apa jawabannya? Iya, betul. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Seperti itu ya nak. Ya anak-anak, buka LKS-nya halaman 114 ya nak. Kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 3. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan pelajaran matematika KD 3.3 dan 4.3. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo belajar. Nah, di sini ada materi operasi hitung yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Contoh, perhatikan perbedaannya dengan angka yang sama. Coba anak-anak dilihat di sini ada angka 455 ya, ditambah 134. Nah, jadi ya anak-anak 455 ditambah 134. Nah, menggunakan susun pendek ya. 5 ditambah 4 berapa nak? 9. Betul. 5 ditambah 3 berapa nak? 8. 4 ditambah 1 berapa nak? 5. Setelah itu dikurangi 222. Jadinya berapa nak? 9 dikurangi 2, 7. 8 dikurangi 2, 6 ya. Setelah itu 5 dikurangi 2, 3. Nah, perintahnya itu yang dikerjakan
yang tanda plus dulu ya. Setelah itu tanda yang min. Nah, sekarang coba lihat soal yang ini. Ini minnya dulu, pengurangan dulu yang dikerjakan. Berarti bagaimana ya, Bu? Berarti 455 dikurangi 134. Nah, bedanya dengan yang ini adalah penjumlahan ya, yang dihitung itu penjumlahan dulu baru pengurangan. Sedangkan yang ini pengurangan dulu baru penjumlahan. Nah, anak-anak, ini hasil karya Ibu April. Dikurangi 134. Ini memang belum selesai, Nak. Nanti ini penuh dengan biji-bijian. Berapa, Nak? Biji-bijian yang Ibu April pakai itu 5 ada biji kacang hijau, jagung, kedelai, seperti itu ya, Nak. Nanti ini penuh, biji-bijinya terpenuh rapat gitu ya. Setelah itu ini hasilnya Bu April, dan Bu April menunggu hasil anak-anak semuanya ya. Wah, berarti bagaimana ya, Bu? Ya, 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 2, 4. 3 ditambah 2, 5. Seperti itu ya, Nak. Jadi urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung. Kalau penjumlahan dulu yang dihitung lalu pengurangan, hasilnya beda ya, Nak. Di sini 367, sedangkan yang pengurangan dulu setelah itu penjumlahan jadi 543. Berarti beda ya, Nak. Nah, coba anak-anak fokuskan kembali. Anak-anak buka LKS 100 halaman 114 di bagian ayo berlatih mandiri. Nah, berlatih mandiri soalnya 407 ditambah 158 dikurangi 384 sama dengan, setelah itu yang B, soal yang B, 407 dikurangi 158 ditambah 384. Loh, angkanya sama, Bu Guru. Iya, Nak, emang sama. Cuma yang beda adalah tandanya. Ya, kalau yang A ini yang dihitung penjumlahan dulu ya, baru pengurangan. Kalau yang B pengurangan dulu, baru yang penjumlahan. Nah, coba Ibu akan contohkan ya, Nak. Ya, soalnya itu yang A 407 ditambah 158 dikurangi 384 ya. Terus yang B 407 dikurangi 158 ditambah 384. Nah, angkanya sama, Nak, ya. Angkanya sama nih. Atas bawah sama ya. Ini 407, ini juga 407, ini 158, ini juga 158, ini 384, yang bawah juga 384. Bedanya itu hanya di tanda. Bedanya itu di tanda plus dan min. Nah, caranya bagaimana, Bu, menjawabnya? Jawab ya. Yang A dulu, Nak. Nah, 407 ya ditambah, coba fokuskan ke sini ya, ditambah 158 ya. Setelah itu ditambah ya. Sudah paham, Nak? Nah, coba 7 ditambah 8 berapa? Pintar, 15, Bu. Ya, angka 5-nya di sini, satunya disimpan ke atas. Gitu ya. Setelah itu berapa? 1 ditambah 5 ya. Berapa, Nak? 6, Bu.
Pinter. 4 ditambah 1, 5. Ya. Setelah itu ada soal kembali. Dilihat soal yang ini, yang belakangnya. Ini pengurangan, berarti dikurangi 384 pengurangan. 5 dikurangi 4 berapa nak? 1. 6 dikurangi 8 berapa nak? Ya, nggak bisa Bu, karena 6 ini lebih kecil dibandingkan yang 8 ini. Ya, 6 ini berarti pinjam. Ini jadi pinjam 10 jadi 16. Nah, 16 dikurangi 8 berapa? Ya, 8. Setelah itu 5. Ya, kan 5 ini tadi dipinjem nak. Dipinjem ke depan. Berarti ini tinggal 4. Nah, 4 dikurangi 3 berarti berapa? 181. Nah, tadi kan ya, yang angka 6 ini 6 dikurangi 8 kan tidak bisa. Jadinya pinjam ke depan 1. Jadi 16 dikurangi 8. Berapa hasilnya? 8. Setelah itu kan pinjam 1. Jadi tinggal 4 sininya. Berarti 4 dikurangi 3 1. Nah, ini yang A. Sekarang yang B. 407 ya. Lihat pengurangan dulu. Berarti 158 dikurangi. Nah, terus 7 dikurangi 8 tidak bisa. Berarti ini 7. Ya. Berarti ini 17. Ini harusnya 10 tapi pinjem jadi berapa? 9. Seperti itu ya. Nah, setelah itu pinjam ke depan karena 0 juga meminjam. Nah, minjam ke depan berarti ini 3. Nah, 17 dikurangi 8 berapa? Pinter, 9. 9 dikurangi 5 4. 3 dikurangi 1 2. Pinter. Nah, setelah itu 384. Nah, penjumlahan 9 tambah 4 jadi berapa? 13. Ditaruh sini 1. 4 tambah 1 5. 5 tambah 8 13. 1 nyimpen di sini. 2 ditambah 1 3. Ditambah 3 jadinya berapa? 6. Jadi A itu hasilnya 181, sedangkan yang B itu 633. Seperti itu ya nak. Kenapa berbeda Bu? Iya, berbeda karena ini penjumlahan dulu baru pengurangan. Sedangkan yang 633 ini kok lebih besar Bu? Iya nak, karena dari pengurangan lalu ke penjumlahan. Jadi anak-anak dilihat tandanya dulu ya. Kalau sininya penjumlahan dulu berarti penjumlahan. Kalau sininya pengurangan, sini pengurangannya dulu. Seperti itu ya nak. Anak, di sini ada alat dan bahan. Ya, di sini
Ibu akan menjelaskan. Ini kertas karton ya nak, untuk ditempelkan di belakang kertas bebek ini agar tidak tipis ya, biar nanti pada saat menempel biji-bijian ini dapat mudah. Nah, Bu April di sini juga punya biji-bijian. Ini biji kacang hijau. Terus ini lem fognya, ini kedelai, dan yang ini biji jagung. Nah, seperti ini ya nak, alat dan bahannya. Nah, anak-anak, di sini Ibu April mau memberitahu hasil karya Bu April. Bu April juga membuat ya anak-anak. Nah, seperti ini. Bu April akan mencontohkan sedikit ya dalam menempelkannya. Itu dengan selera nak, mau pakai biji yang mana, seperti itu ya. Nah, coba Ibu mau moncongnya ini ya, kasih lem sampai merata. Oh iya, menggunakan lem fox ya, menggunakan lem fox gitu. Nah, sudah, Ibu akan menempelkan. Nah, Ibu akan menempelkan jagung ya di moncongnya. Nah, ditata pelan-pelan, harus rapi seperti itu. Sampai rapat ya, sampai rapat. Nah, rapat biar kencang, dan seterusnya ya nak. Ini ya anak-anak, buka LKS-nya ya, halaman 116. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran Bahasa Indonesia tematik ya, subtema 4, pembelajaran 4, hidup rukun di masyarakat. Nah, di pelajaran Bahasa Indonesia ini perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Nah, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, setelah itu adik kecil ini menjawab, "Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan." Nah, setelah itu kakak ini mengajak, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Setelah itu dia bertemu dengan temannya. Lah, temannya menjawab, "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Gitu ya. Berarti di dalam percakapan ini ya ada penolakan, di mana yang ini, "Ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Setelah itu si adik ini bilang, "Tidak mau aku malas." Nah, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, sedangkan yang ini mengajak tetapi temannya ada kata maaf, berarti sopan ya anak-anak. Nah, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Seperti itu ya nak.
Nah, buka LKS-nya ya, halaman 117. Nah, di sini pembelajaran 4 ya, Nak. Ibu di sini akan membacakan pelajaran SPDP KD 4.4. Ayo berkreasi. Nah, di sini membuat bingkai foto dari biji-bijian ya. Nah, di pembelajaran 3 anak-anak juga sudah berkreasi, anak-anak menempel biji-bijian ya, bebek ya, gambarnya bebek. Nah, di sini bedanya kalau ini bingkai foto, sedangkan yang di pembelajaran 3 itu yang Ibu tugaskan adalah mozaik yang bergambar bebek. Nah, di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada karton tebal ya, karton tebal. Warnanya coklat ya, karton tebal. Terus habis itu aneka macam biji-bijian kering seperti jagung ya, jinten, kacang hijau, lada putih dan lada hitam ya. Anak-anak juga pasti sudah paham ya. Anak-anak pasti juga beli biji kacang hijau, jagung, kedelai dan lain-lain. Setelah itu lem putih juga Nak, sama yang digunakan anak-anak juga, lem fok ya. Setelah itu ballpoint atau spidol. Nah, langkahnya buat bahan bingkai dari karton, buat menjadi 2 bagian. Bagian depan dan bagian belakang bentuknya bebas, boleh kotak, setengah lingkaran atau lonjong. Nah, setelah itu yang kedua, ambil potongan bahan bingkai bagian depan, gunakan ballpoint atau spidol untuk membuat pola gambar biji-bijian. Setelah itu yang ketiga, lumuri seluruh permukaan dengan lem. Jadi, Nak, ini kan ada karton ya. Ini ada karton yang membentuk seperti setengah lingkaran. Nah, ini ya, panjang gini. Setelah itu ini dari kertas karton Nak ya, dasarnya dari kertas karton ya. Setelah itu anak-anak harus mempola, di garis ini gitu. Di sini ada kacang, ditempelkan kacang hijau, katakanlah seperti itu. Setelah itu kedelai, biji jagung dan lain-lain seperti ini. Nah, tempelkan potongan bahan bingkai tersebut dengan potongan bahan bingkai bagian belakang. Jangan direkatkan semua ya, sisakan sebagai untuk tempat memasukkan foto. Jadi di sini ada lahan ya, ada space tempat untuk menyimpan foto. Seperti itu ya Nak. Jadi sama saja Nak dengan pembelajaran 3 yang Ibu berikan tugas kepada anak-anak. Cuma bedanya anak-anak menggunakan biji-bijian mozaik yang berbentuk bebek, sedangkan ini figura foto tapi dengan bahan yang sama. Seperti itu ya Nak. Nah, anak-anak buka LKS-nya ya, halaman 117. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan matematika pembelajaran 4 subtema 4. Nah, di sini ada pelajaran matematika KD 3.3 dan 4.3. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo belajar. Nah, di sini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Pada pagi hari, seorang peternak bebek mengambil 74 butir telur dari kandang. Dan siang harinya ia mengambil lagi ya 108 butir. Kemudian ia menjual sebanyak 66 butir. Berapa telur bebek yang tersisa? Nah, jadi seperti ini. Ya. Contoh soal. Contoh soal menyelesaikannya, soal cerita itu harus satu-satu Nak. Nah, yang pertama ya, pagi hari seorang peternak bebek mengambil 74 butir telur
dari kandang. Dan siang harinya ia mengambil lagi. Ditambah 108. Kemudian ia menjual. Berarti berkurang ya nak. Tadi sudah dikumpul-kumpulin kok dijual. Setelah itu dijual berarti berkurang 66 butir. Nah, cara menyelesaikannya ya. 74 ya ditambah 108. Nah, 4 ditambah 8 berapa? 12. Pinter. 2-nya diletakkan di sini, 1-nya di atas. 1 tambah 7 8. 1-nya turun ya. Setelah itu berkurang ya. Dijual 66 ya. Jadi 66-nya taruh sini. Dikurangi. 2 dikurangi 6 tidak bisa Bu. Pinter. Jadinya ini berapa pinjam depan sih? 12. 8-nya jadi 7. 12 dikurangi 6 6. 7 dikurangi 6 1. 1-nya turun ya. 1 dikurangi 0 1. Jadi ya, jadi pertanyaannya kan berapa telur bebek yang tersisa? Jadi ya, telur bebek ya, telur bebek yang tersisa. Nah, tersisanya berapa? Jadi sisa telur bebek ya. Jadi sisa telur bebek peternak itu ada 116 butir. Seperti itu ya nak. Anak-anak, sekian pembahasan pembelajaran hari ini ya. Kita tadi belajar tematik tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak harus tetap belajar di rumah. Selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, selalu memakai masker ya. Semoga materinya bermanfaat untuk anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.